Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 4. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, dari keberagaman tersebut salah satunya ada keberagaman suku. Nah, keberagaman suku inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kalau kita ketahui, suku yang ada di negara Indonesia itu sangat banyak. Salah satunya seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku mana lagi, suku Asmat, dan lain-lain. Dan di setiap suku pasti mempunyai keanekaragaman atau ciri khasnya masing-masing, seperti pakaian adat, terus bahasa, terus adat istiadat, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja mulai membahas tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia ini. Nah, suku bangsa itu sering disebut juga etnik. Nah, kata etnik ini artinya sama dengan suku bangsa. Nah, menurut Kunchoro-Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya terdiri dari kesatuan bahasa. Jadi kita bisa menyebut itu suku apabila ada sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan juga terikat oleh kesadaran dan identitas. Nah, dari kesadaran dan identitas tersebut biasanya terdiri kesatuan bahasa. Jadi di dalam sekelompok manusia tersebut selain memiliki budaya juga memiliki yang namanya kesatuan bahasa untuk berkomunikasi di dalam kelompok manusia tersebut. Nah, ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya itu dapat dilihat dari bahasa yang digunakan, bahasa daerah yang digunakan, terus adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat tinggal. Nah, hal inilah yang dapat membedakan suku satu dengan suku yang lainnya. Misalnya kalau bahasa daerah, misal di suku Jawa itu bahasa yang digunakan yaitu bahasa Jawa, sedangkan di suku Sunda bahasa yang digunakan adalah suku Sunda. Nah, dari situlah kita bisa membedakan suku satu dengan suku lainnya. Begitupun juga adat istiadatnya, keseniannya, dan lain-lain. Nah, setiap suku bangsa yang ada di Indonesia ini itu mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia ini itu terdapat 1128 suku bangsa. Nah, antar suku ini memiliki yang namanya perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang membentuk suatu keanekaragaman di Indonesia. Jadi bayangkan 1128 suku mempunyai ciri atau karakter yang berbeda-beda. Nah, pasti dari sini Indonesia akan mempunyai suatu keanekaragaman yang sangat indah, sangat luar biasa, yang harus kita banggakan, kita lestarikan, dan kita hormati seperti itu. Nah, adapun beberapa suku bangsa di Indonesia ini dapat dilihat berdasarkan asal daerah dan tempat tinggal. Jadi kalau kita tahu misalnya di tempat tinggal tersebut pasti di dalamnya terdapat suku-suku tertentu. Misalnya di suku Sumatera, di Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini terdapat yang namanya suku Aceh,
suku Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan sedangkan di Jawa itu terdapat suku Jawa, suku Sunda, Baduy, dan Samin. Sedangkan di Kalimantan itu terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, suku Manado, suku Gorontalo, suku Makassar. Di Maluku terdapat suku Ambon, suku Sangir Talaut, dan Ternate. Di Bali dan Nusa Tenggara terdapat suku Bali, suku Lombok, suku Bima, dan Timur. Di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Jadi setiap pulau yang ada di Indonesia ini pasti memiliki lebih dari suku. Nah, bayangkan setiap pulau memiliki lebih dari suku, maka tidak heran melalui Badan Statistik di Indonesia ini terdapat 1128 suku. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang suku Jawa. Nah, ini merupakan pakaian adat suku Jawa yang biasa disebut dengan beskap. Nah, beskap ini biasanya digunakan oleh pria dan kebaya digunakan untuk wanita. Nah, pakaian adat ini merupakan salah satu simbol kebudayaan suatu daerah. Pakaian adat juga dapat digunakan untuk mengetahui suatu suku tertentu. Nah, di suku Jawa itu hampir di seluruh wilayah Indonesia terdapat orang Jawa atau orang dengan suku Jawa, seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena adanya transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Transmigrasi adalah perpindahan penduduk. Nah, adanya transmigrasi ini yang dilakukan suku Jawa ke berbagai daerah di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Jadi tidak heran kalau orang Jawa ini terdapat di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain-lain karena orang Jawa ini bertransmigrasi seperti itu. Suku Jawa itu mayoritas itu mendiami provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Dan agama yang dianut di suku Jawa itu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan kepercayaan lokal yang dianut adalah kejawen, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Selanjutnya yaitu suku Sunda. Nah, ini merupakan kesenian dari suku Sunda, namanya yaitu Sisingaan. Nah, suku Sunda merupakan salah satu suku yang mendiami di Pulau Jawa. Kenapa kok tidak ikut dalam suku Jawa? Karena suku Sunda ini walaupun bertempat di Pulau Jawa, tetapi dia mempunyai suku tersendiri, namanya yaitu suku Sunda. Nah, suku Sunda ini biasanya bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, dan agama yang dianut yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan kepercayaan lokal yang dianut yaitu Sunda Wiwitan, dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Sunda. Selanjutnya yaitu suku Dayak. Nah, ini merupakan kesenian tari dari suku Dayak. Nah, ini merupakan tari enggang namanya. Nah, tari enggang ini merupakan kesenian dari suku Dayak yang menjadi tarian wajib dalam setiap acara seperti acara adat, penyambutan tamu, dan festival budaya. Nah, suku Dayak ini merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan itu merupakan pulau terbesar di Indonesia. Nah, di dalam suku Dayak ini memiliki 7 rumpun suku. Ada suku Ngaju, suku Apukayan, suku Iban, suku Klamantan, suku Murut, dan
suku Punan, dan yang terakhir yaitu suku Odanum. Nah, di dalam 7 rumpun suku ini itu juga terdapat 400 lebih subsuku dengan bahasanya masing-masing, seperti itu. Terus apa yang dianut agama apa yang dianut di suku Dayak? Di suku Dayak itu menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan kepercayaan lokal yang dianut yaitu Kahariangan. Dan mata pencarian suku Dayak yaitu berladang dan berkebun. Hal ini dikarenakan lokasi tempat tinggal masyarakat suku Dayak berdekatan dengan kebun. Terus selanjutnya yaitu suku Asmat. Nah, ini merupakan kesenian ukir dari suku Asmat. Nah, suku Asmat itu terkenal akan seni ukirnya. Nah, ukiran suku Asmat dikenal indah dan syarat makna. Nah, jadi orang suku Asmat tidak asal membuat ukir-ukiran, melainkan di dalam ukiran tersebut terdapat makna-makna yang akan disampaikan. Nah, biasanya berkaitan dengan tradisi, kisah, atau berkaitan dengan leluhur. Nah, suku Asmat itu merupakan suku yang tinggal di Pulau Papua. Suku Asmat tersebar mendiami wilayah sekitar pantai laut Arafuru dan pegunungan Jayawijaya. Dan mata pencarian suku Asmat adalah berburu dan berkebun. Hal ini dikarenakan tempat tinggal suku Asmat di sekitar hutan. Dan mayoritas suku Asmat itu menganut kepercayaan animisme. Animisme adalah mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini, seperti kawasan tertentu, goa, pohon atau batu besar itu mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar roh tersebut tidak mengganggu manusia. Nah, kalau kita menghormati benda-benda tersebut, maka roh tersebut akan membantu mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Adapun juga agama yang dianut di suku Asmat ini yaitu ada agama Katolik, Kristen, dan Islam. Jadi beberapa suku yang kita pelajari hari ini itu hanya sebagian kecil dari suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Kalau kita ketahui suku yang ada di Indonesia ini ada 1128. Jadi masih banyak suku dengan ciri khas yang menakjubkan seperti itu. Jadi perbedaan seharusnya itu tidak ditanggapi dengan sikap negatif, tetapi ditanggapi dengan sikap positif, dengan mengembangkan sikap menghormati dan menjalin persahabatan. Berarti kita harus bersahabat dengan suku-suku lain seperti suku yang dekat dengan Jawa ini ya. Suku Jawa ini suku Sunda misalnya, atau suku Baduy dan lain-lain. Jadi walaupun kita berbeda suku dengan orang lain, kita harus menghormati, bertoleransi, dan bersahabat dengan orang-orang yang berbeda suku dengan kita. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini tentang keanekaragaman suku. Saya tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.